Cek-cek, selamat pagi teman-teman semua yang sudah dan sedang akan merapat ke channel Indonesia Hidden Heritage. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini, tapi saya mau cek dulu sambungan internet connectionnya karena di sini agak-agak mendung. Hari ini kita akan seperti biasa setiap minggu kita akan ada ngobrol-ngobrol tentang hotspot wisata heritage terbaik di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Nah, di bulan Agustus ini kita masih ngobrolin soal hotspot yang ada di Banten. Nah, kita akan menunggu nanti mulainya sebenarnya jam 10.30, tapi ini mau checking-checking jaringan dulu. Seperti biasa ya, kalau acara live Instagram itu like the most common problemnya adalah internet connection yang suka timbul tenggelam. Nah, di hari Minggu ini teman-teman lagi ngapain nih? Lagi pada di rumah atau ada yang udah mulai jalan-jalan, ada yang sudah mulai berwisata karena sekarang sudah dilonggarkan, jadi beberapa tempat wisata sudah ada yang buka, khususnya yang outdoor ya. Dan beberapa restoran yang outdoor juga sudah mulai menerima pengunjung. Tadi saya baca-baca dan lihat-lihat di beberapa Instagram dari restoran-restoran heritage juga sudah mulai ada yang buka. Nah, kita akan segera gabung nih dengan teman-teman yang lain yang juga sedang mempersiapkan connectionnya. Semoga kita bisa segera traveling lagi ya nanti kalau sudah PPKM-nya semakin longgar, semakin tidak lagi dibatas-batasi. Kita udah bisa mulai jalan-jalan lagi, lihat-lihat tempat lagi. Tapi saya lihat di beberapa daerah sudah mulai ada juga tempat wisata yang bisa diakses secara penuh, walaupun untuk kunjungannya masih ada yang dibatasi 50-25%. Tapi kalau lihat di Instagramnya pemerintah DKI Jakarta masih banyak tempat yang ditutup karena memang mungkin masih tinggi ya yang di DKI ya. Jadi untuk safety-nya, untuk alasan keamanannya masih dibatasi dulu. Nah, jangan lupa teman-teman bergabung ke live Instagramnya Indonesia Hidden Heritage hari ini karena kita akan ngobrolin tempat-tempat seru di kawasan Banten mana yang teman-teman bisa kunjungi. Dan enaknya di kawasan Banten itu karena most of the place yang akan kita rekomendasikan ini berada di tempat yang terbuka. Tapi kita nanti akan semoga bisa ditemani oleh rekan-rekan dari Museum Banten Lama. Mau tanya-tanya juga kalau di daerah sana sudah mulai dibuka atau belum. Sekilas kalau lihat dari Instagramnya sih sudah ada pengunjung yang berdatangan, tapi kita akan cek langsung dari sumbernya supaya kita tidak hoax. Nah, ini Studio Senayan sepertinya sudah mulai menyampaikan request untuk bergabung. Bentar ya. Saya akan coba connect dulu. Ini memang biasanya suka agak susah nih. Last week waktu kita rekomendasiin tempat-tempat yang seru di Kabupaten Lebak, itu juga connection-nya agak-agak troublesome. Semoga hari ini nyambung. Selamat pagi, Mbak Wula. Pagi menjelang siang, Mbak Nova. Seperti biasa, brunch time. Baru perhatikan warna kita putih pinky-pinky begini nih kayaknya pagi ini. Ini kan kalau ruang kerja gue emang agak pinky-pinky gitu ya. Kaosnya merah putih. Ini kaosnya yang bener-bener orang menikmati weekend banget tuh, Saturday, Sunday, repeat. Oke. 2 hari. 2 hari yang Ulang ya, maunya gitu ya Mbak Nova ya. waktu. Kita kita coba nunggu Studio Tanjung Barat dulu nih untuk bergabung. Dan Yes. dari Museum Banten Lama juga belum masuk. Ya, sudah saya infokan tadi. Supaya joinnya ke IG-nya Indonesia Hidden Heritage. Iya. Takutnya lupa gitu nyariin Jangan sampai Wulan Nova gitu kan. salah alamat. Nih
Stadion Tanjung Barat. iya. Nah, ini akan seru banget ya, Mbak. Hari ini kita akan diskusiin tentang hotspot wisata heritage terbaik yang ada di kawasan Banten Lama. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita akan ngobrol-ngobrolin dulu tentang kawasan Banten Lama. Nah, di teman-teman di sini udah ada yang pernah ke kawasan Banten Lama kah yang sudah bergabung? Hopefully udah ada yang pernah. Tapi kalau belum, like this is your opportunity untuk melihat kawasan Banten Lama yang kalau buat saya pribadi adalah tempat yang sangat menarik dan nggak pernah bosan. Saya sudah sekitar 3 kali bareng Mbak Wulan ya, bolak-balik ke Banten Lama ya. Ya, betul, 3 kali. Kalau nggak karena 3 pandemi, atau 4 malah ya. 3 atau 4 kali ya Mbak, aku agak lupa deh. Nah, Iya, sekitar segitu kayaknya. tiap kali ke sana tuh kita selalu aja melihat tempat yang baru lagi, walaupun kita mengunjungi tempat-tempat yang memang menjadi hotspotnya di kawasan Banten Lama, tapi kita juga Betul. ada banyak tempat yang bisa dilihat. Oh, ini udah mulai Udah masuk join nih. ya. Oke. Aku akan accept dulu. Oke. Stadion Tanjung Barat juga sudah masuk, sih. Kita coba Studio. Halo, selamat pagi Tanjung Barat. Semoga internet connection-nya hari ini lancar jaya. Lancar ya sampai akhir. Kita nunggu dari Museum Banten Lama. Iya, sudah terhubung juga. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Suara saya Semoga apa kabar, Mbak? lancar. Kedengaran, Mbak, suaranya terdengar. Apa kabar Banten Lama? Alhamdulillah baik, masih PPKM nih. Oh, masih PPKM juga sama dong, Mbak. Kita juga di Jabodetabek masih PPKM. Masih kalau mau keluar masih harus lihat-lihat, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Gitu. Masih agak ragu-ragu. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah mulai bergabung di channel Indonesia Hidden Heritage. Hari ini kita akan ngomongin tentang hotspot wisata heritage terbaik di kawasan Banten Lama. Nah, hari ini saya, Nova Wazir, menemani teman-teman selama 1,5 jam ke depan bersama dengan... Silakan memperkenalkan diri. Saya Wulan dari Studio Senayan. Di Studio Tanjung Barat. Ya, saya Hani dari Museum Banten Lama. Iya. Nah, kita bakalan ngobrol seru banget teman-teman untuk melihat tempat-tempat yang bisa dikunjungi sebagai sebuah wisata heritage di kawasan Banten Lama. Nah, Mbak Wulan mau mulai dulu nggak nih Mbak introduction-nya Mbak tentang Kesultanan Banten, nanti kita minta tambahan informasinya dari yang pakarnya yang ada di sini. Oke, sebentar kita buka contekannya dulu. Iya, contekan sebentar. Serunya, kenapa kawasan Banten Lama ini jadi salah satu tempat yang sangat kita rekomendasikan untuk teman-teman berwisata heritage adalah karena dulunya ini adalah daerah kesultanan gitu ya Mbak Wulan ya. Dan iya, betul. masih banyak banget teruntuhan dari daerah Kesultanan Banten Lama ini yang bisa teman-teman kunjungin. Yang bangunannya itu benar-benar masih bisa dilihat, masih 50% ada dan bisa teman-teman foto-foto di sana, kemudian bisa pelajari sejarahnya juga. Dan karena sudah direvitalisasi kawasan Banten Lama, jadi nyaman untuk teman-teman yang berjalan kaki di sekitar kawasan Banten Lama ya. Nah, Wulan kayaknya agak repot buka catatannya. Biasa. Iya, terjadi kesalahan teknis. Iya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman kita punya 10 tempat yang akan kita rekomendasikan. Kita akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan ke kawasan utama jantungnya kawasan Banten Lama. Ada Masjid Agung Kesultanan Banten, ada Keraton Surosoan, ada Museum Banten Lama, kemudian nanti kita akan lihat Istana Kaibon, kita juga akan ngobrolin soal Masjid Pecinan Tinggi, kemudian Benteng Spellwich. Kemudian juga ada Vihara Amurfabumi yang Kelenteng Amurfabumi sudah sangat tua. Kemudian kita akan lihat situs Pengindaran Abang,
ada Danau Tasik-Kardi, dan yang udah teman tunggu-tunggu adalah Pelabuhan Karangantu yang kemarin kita janjikan ngobrolin Pelabuhan Karangantu. Nah, oke. Di sini kita udah ada Mbak Hani nih yang udah siap untuk kita tanya-tanya dan berbagi cerita. Nah, Mbak Ulan udah dapat contekannya, udah kebuka belum tuh? Oke, kita terbuka mulai dari sebentar. Kenapa jadi? eh, Kenapa ini terjadi kesalahan? Iya, Sebentar. masih berusaha dibuka Ini. ya. Aku cerita Oke. sedikit nih dengan Mbak Ulan nih. Mbak Ulan mau cerita atau aku yang mau cerita? Monggo Mbak Nova dulu. Aku Oke, oke. sepertinya kesalahan. Aku akan intro dulu tentang tempat yang akan kita rekomendasikan, yaitu kawasan Banten Lama yang dulunya merupakan Kesultanan Banten. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui, Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Provinsi Banten. Nah, pasti teman-teman familiar dengan nama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, beliau merupakan pendiri awal dari Kesultanan Banten yang kita kenal sangat maju di bidang perdagangan dan juga hubungan internasionalnya dengan banyak sekali negara. Salah satunya adalah negara di Inggris yang nantinya Banten mengirimkan ambasadornya, dan ada catatan kronologi tentang bagaimana ambasadornya disambut di Inggris. Itu seru banget, nanti teman-teman bisa memenangkan e-booknya tentang kunjungan dua ambasador ke London pada tahun 1682. Nah, yang menarik ini di catatan yang saya dapatkan. Jadi dulu itu, ini nanti kita akan tanya sama Mbak Hani, bener gak seperti itu ya? Semoga sambungannya lancar. Menurut catatan yang saya dapatkan adalah semua berawal ketika Syekh Syarif Hidayatullah ke Sunan Gunung Jati bersama dengan Pangeran Walang Sungsang yang merupakan kakak dari Ibu Sunan Gunung Jati, yaitu Nyi Mas Rara Santang. Anak-anak Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang melakukan syiar Islam termasuk di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Jadi masih ada sambungannya dengan Prabu Siliwangi ya. Kemudian pada masa itu di wilayah Wahanten terdapat dua penguasa, yaitu Sang Surosowan, putra dari Prabu Siliwangi dengan Nyai Kentring atau Manik Mayang Sunda, yang menjadi penguasa untuk wilayah Wahanten Pesisir, dan Arya Suranggana yang menjadi penguasa untuk wilayah Wahanten Girang. Siar yang dilakukan secara damai ini dengan mudah diterima oleh penduduk dan penguasa Wahanten. Kemudian Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Kawung Anten, putri dari Sang Surosowan, dan dikaruniai dua orang anak, salah satunya adalah Pangeran Maulana Hasanuddin, lahir pada 1478, yang kelak menjadi Sultan pertama Banten, terkenal sekali beliau. Kemudian kakeknya sendiri, Sang Surosowan, walaupun tidak memeluk agama Islam, namun sangat toleran pada pemeluk Islam yang datang ke wilayahnya, gitu. Nah, benar nggak nih Mbak Hani, cerita secara singkatnya awal mulanya berdiri Kesultanan Banten seperti itu? Atau itu merupakan cerita yang beredar dari mulut ke mulut? Nah, ini kan kadang-kadang antara fact, legenda, dan sejarah suka bercampur kalau di Indonesia. Iya benar. Sepertinya saya sendiri juga baru dengar tuh yang barusan yang ada Sang Surosowan. Kalau di beberapa catatan, termasuk di naskah-naskah Sunda, itu Syarif Hidayatullah itu ibunya itu Syarifah Mudaim ya, dari Mekah ya. Ayahnya Mekah, ayahnya Arab, kemudian ibunya tuh anaknya dari Prabu Siliwangi, itu di beberapa naskah dari Jawa Barat. Kemudian dia Syarif Hidayatullah kemudian mensiarkan agama Islam ke Banten, ya, kalau bahasa orang-orang historian tuh ekspedisi Islam gitu ya, penyebaran agama Islam ke Banten. Nah, di Banten itu dia kemudian menikah dengan putri Banten, Kawunganten, dan melahirkan putra, salah satunya Pangeran Sabakingking. Sabakingking yang kemudian dijadikan Raja Banten, yang kemudian berganti nama menjadi Maulana Hasanuddin, yang nanti
diberi gelar Panembahan Surosoan. Maulana Hasanuddin sendiri itu diangkat menjadi Sultan Banten di tahun 1552, tapi di bawah Kerajaan Demak. Jadi Banten itu masih jadi vasalnya Demak, istilahnya gitu ya. Kemudian nanti baru menjadi suatu kerajaan yang otonomi di tahun 1560-an, ketika Kerajaan Demak hancur, yang kemudian pindah ke kerajaan ke Pajang, yang kemudian nanti jadi Mataram Islam. Seperti itu. Nah, jadi awal mulanya kalau berdasarkan catatan sejarah seperti itu ya teman-teman, yang diteliti oleh para sejarawan dan sudah ada bukunya. Nah, memang unik kalau ngomongin soal sejarah di Indonesia karena suka bercampur tuh antara cerita rakyat, Bercampur. kemudian mitos, kemudian cerita dari mulut ke mulut yang belum tentu nanti hasilnya sama dengan hasil penelitian. Jadi kita harus kalau menceritakan memang harus pinter-pinter, oh ini berdasarkan cerita rakyat ya, oh yang ini berdasarkan catatan sejarah harus disebutin ya biar nggak salah. Nah, nextnya teman-teman, jadinya seru banget. Itu tadi pembukanya tentang bagaimana Kesultanan Banten bisa berdiri dan menandakan sebuah era baru di pada ekspedisi Islam di daerah Jawa juga. Nah, selanjutnya kalau kita mau jalan-jalan nih ke daerah Banten Lama, dari Jakarta itu sekitar 3 atau 3,5 jam. Waktu itu kita sekitar 3 jam ya, Mbak. Jadi kalau teman-teman Google, Iya. kalau teman-teman Google dari kita waktu itu mulai titiknya dari GBK. Nah, itu dari GBK sampai kita ke kawasan Museum Banten Lama itu memakan waktu sekitar 3 jam. Kayak berangkat jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi kita saranin teman-teman berangkatnya pagi, nanti biar sampainya enak jam 10 di sana, belum terlalu panas dan juga enak buat jalan-jalan di kawasan utamanya. Jangan lupa bawa payung, bawa minum karena agak panas kalau sudah menjelang siang. Nah, site pertama yang pasti teman-teman lihat kalau teman-teman berkunjung ke kawasan Banten Lama adalah disambut dengan benteng Keraton Surosoan dari ujung ke ujung. Kalau pertama masuk pasti langsung dilihat itu besar banget tempatnya. Nah, ini Mbak Wulan mau cerita Mbak tentang Surosoan. Sedikit tentang Oke. Ya. Ya, seperti yang tadi Mbak Nova bilang ya, di jantung situs kepurbakaan Banten Lama tuh pertama kali ketemu Masjid Agung, terus reruntuhan Keraton Surosoan, kemudian ada Museum Banten Lama. Nah, pada saat kita memasuki kawasan tersebut, langsung tuh, Surosoan membentang luas reruntuhannya. Kita bisa bayangin deh ya, kalau misalkan saat sekarang aja tuh seperti itu, walaupun sisanya sudah nggak terlalu penuh, ya masih utuh banget, tapi kebayang waktu betapa megahnya itu keraton sebelum dihancurkan oleh Belanda sekitar tahun 1800-an ya Mbak Hani ya? Ya, 1809, 1810 dihancurkan oleh Dendels. Oke. Nah, menurut Titi Pujastuti di buku Sejarah Banten, dituliskan bahwa pada tahun 1522 Maulana Hasanuddin mulai membangun kompleks istana yang diberi nama Keraton Surosoan. Ini ya teman-teman. Di mana pada masa tersebut dia juga membangun alun-alun, pasar, dan Masjid Agung. Nah, reruntuhan Surosoan yang ada sekarang yang kita lihat saat ini bukan merupakan bangunan keraton yang didirikan pada era Maulana Hasanuddin, karena pada tahun 1680 saat Banten di bawah kepemimpinan Sultan Haji, Belanda berhasil menyerang dan menghancurkan keraton. Dan kemudian dengan bantuan ahli bangunan asal Belanda bernama Hendrik Lucas, dinding Surosoan diperbaiki dan ditambah tingginya yang awalnya 2 meter menjadi 2 meter dengan lebar, dan ditambah tingginya menjadi 2 meter dengan lebar 5 meter. Panjang pada bagian timur barat adalah 300 meter, sedangkan di utara dan selatan itu 100 meter. Luas keseluruhan yang dibentengi adalah sekitar 3 hektar. Setiap sudutnya terdapat bastion yang berbentuk intan, dan di tengah dinding utara dan selatan terdapat proyeksi setengah lingkaran, di mana perbentengan itu seluruhnya dibuat dari bata. Nah, Mbak Hani,
boleh cerita lebih lanjut nggak nih Mbak Hani kalau tentang si Keraton Surosoan tersebut, Mbak Hani? Iya. Keraton Surosoan adalah istana yang dikelilingi oleh benteng yang juga disebut Benteng Surosoan. Nah, dalam Babat Banten itu disebutkan Benteng Surosoan itu pembangunan Surosoan yang dengan menggunakan batu bata dan batu karang itu di era Maulana Yusuf Sultan Banten yang kedua, di mana dalam Babat Banten itu terdapat istilah gawe kute baluarti bata kalawan kawis, artinya membangun kota dan benteng pertahanan dengan menggunakan batu bata dan batu karang. Jadi memang kalau kita lihat reruntuhan dari Keraton Surosoan itu dominan unsur bangunannya adalah batu bata dan batu karang, mengingat di Banten juga itu sangat banyak batuan-batuan karang. Mbak Ulan. Karena dekat laut mungkin ya, Mbak Hani ya. Ya kebetulan memang Banten itu dekat dengan Pelabuhan Karangantu dan Pelabuhan Karangantu atau Pelabuhan Banten itu sangat terkenal dengan karang-karangnya, di mana karang-karang itu yang mengakibatkan kapal-kapal banyak yang kandas, gitu. Pelabuhan Karangantu. Karena karang-karangnya hidup. Kemarin saya sempat ke Pelabuhan Karangantu ngobrol sama pemilik kapal, itu mereka menceritakan bahwa karang-karang di Pelabuhan Karangantu itu hidup, gitu, bisa bergerak. Jadi ya seringkali nggak terduga, unpredictable oleh mereka si pengemudi kapal. Jadi masih sampai sekarang juga kondisinya nggak terlalu jauh berbeda ya Mbak untuk Ya, perairan di Pelabuhan Karangantu ya? Pelabuhan Karangantu. Ya makanya di Pulau Panjang itu ada temuan kapal dari Perang Dunia Kedua, Perth dan Hamas, itu juga kemungkinan mereka kandas atau karam akibat dari karang-karang tersebut. Jadi di bawah perairan Pelabuhan Karangantu mungkin saja ada treasure, ada harta karun dari kapal-kapal. Siapa yang Karena banyak kapal-kapal yang karam. Kapal-kapal yang lain jadi ranahnya arkeologi bawah laut, bakalan seru banget tuh kalau apa kita nyelam Nanti terus perlu kita pembahasan lihat. khusus itu, Mbak. Khusus sendiri itu chapternya. Arkeologi Mbak, bawah laut. di catatan aku ada yang mengatakan bahwa pada mulanya Benteng Surosoan ini punya 3 pintu gerbang, pintu utara, timur, dan selatan. Itu memang ada banyak gerbang-gerbangnya gitu ya di Benteng Surosoan itu, Mbak? Iya, Surosoan itu punya 3 gerbang pintu masuk ya awalnya ya, yang tadi disebutkan di bagian utara itu yang biasa kita masuk awal, dekat dengan masjid, di barat. Kemudian yang satunya timur yang ke arah ke Kaibon, Keraton Kaibon. Nah, yang ditutup itu yang di bagian selatan. Itu ditutup di era Sultan Haji karena atas permintaan VOC, karena dalam salah satu perjanjian VOC dengan Kesultanan Banten di tahun 1684 adalah salah satunya membatasi ruang gerak penghuni istana atau ruang gerak orang-orang Banten, termasuk orang-orang Banten itu dilarang pergi ke Jakarta atau ke Batavia pada saat itu. Kenapa tuh Mbak ada keluar PPKM begitu? Pada masanya PPKM orang Banten itu sering memberontak dan punya jaringan yang cukup luas, makanya pada saat perang dengan Sultan Agung Tirtayasa itu kan pasukan-pasukan Banten itu bergerak bahkan sampai ke Bogor, ke Jasinga, seperti itu. Jadi karena adanya pergaulan yang bebas ya dari masyarakat Kesultanan Banten, makanya dibatasi sama VOC. VOC kan nggak mau pusing, mereka juga banyak rugi gitu kan karena akibat perang seperti itu. Nah, ini ada lagi yang menarik catatan di sini. Pada tahun 1808, Sultan Aliuddin II menolak ultimatum perintah kerja paksa Daendels dan memenggal utusan Belanda Komodor Philip Peter de Puy. Berani sekali ya sultannya yang nggak suka penggal. Nah, karenanya efek iya, oleh karenanya istananya hancur jadinya. Itu ceritanya gimana tuh Mbak? Boleh dibagi sedikit ceritanya? Iya, ceritanya kalau di beberapa catatan itu pembangunan jalan raya pos itu membutuhkan banyak tenaga dan dana tentunya. Nah, Daendels meminta Kesultanan Banten untuk memberikan dana juga tenaga gitu kan. Tetapi perlakuan Daendels dan anak-anak buahnya terhadap
pekerja pribumi, di mana kerja paksa, kerja rodi itu kerja 24 jam tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum, sehingga banyak yang meninggal gitu kan. Ini yang bangun jalan Anyar Panurukan itu, Mbak? Iya, iya, dalam rangka pembangunan jalan Anyar Panarukan juga Labuan di daerah Labuan, pangkalan militer di daerah Labuan. Gitu. Oke. Kemudian Dendes mengutus Dupoi untuk meminta dana ya dan meminta tenaga kerja. Tapi karena Kesultanan Banten tidak melihat keuntungan bagi Kesultanan Banten dan justru malah terjadi pemerasan tindak kekejaman terhadap masyarakatnya, terhadap rakyat, maka ditolak gitu kan. Tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yang terjadi adalah pemenggalan kepala utusan Dendes. Berani sekali ya. Berbeda dengan Cirebon dan kesultanan lain di daerah Jawa, kalau mereka masih mau bekerja sama sehingga ya istananya juga utuh-utuh aja gitu. Masih. Jadi ini karena insiden itulah kemudian si keraton ini jadi sasaran utama dalam penghancuran kota ya. Kemudian di sini di catatannya Sultan ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Bener ya, Mbak? Pengasingannya di Ambon. Kalau itu saya belum pernah baca ya, takut saya salah ya. Cuman yang saya tahu, Sultan yang terakhir itu Sultan Sarifuddin ya, Sarifuddin. Itu dibuang ke Surabaya. Surabaya. Iya, ke Surabaya. Oke. Yang kemudian keturunannya itu salah satunya adalah Bambang Wisanggeni, yang sekarang mengklaim dirinya menjadi Sultan Banten. Jadi masih mungkin sekarang 50-an ke atas. Masih bisa kita telusuri jejaknya masih dari Kesultanan Banten. Luar biasa sekali ya. Resistansi dari pihak Kesultanan terhadap perintah untuk pembangunan jalan Anyar Panurukan yang terkenal sekali itu mengakibatkan hancurnya Keraton Sorosowan. Nah, tadi seperti yang kita sampaikan bahwa selain Keraton Sorosowan, kemudian ada juga Masjid Agung. Nah, di seberangnya ini ada Museum Situs Perbakalaan Banten. Nah, sekarang kita akan dengar nih cerita langsung dari penjaga gerbang gatekeeper. dari Mami yang setiap harinya ada di Museum Kesultanan Banten. Jadi di museum ini ada koleksi apa saja sih, Mbak? Kemudian sekarang ini sedang ada kegiatan apa di museum? Apakah sekarang sudah mulai buka untuk pengunjung atau masih belum nih, Mbak, museum, Mbak? Koleksi yang paling utamanya udah apa nih museum? Museum itu menyimpan sekitar 5.000 koleksi, dan koleksi yang dipamerkan baik di bagian luar maupun di bagian dalam museum itu sekitar 600 koleksi. Dan yang menjadi masterpiece di Museum Banten Lama itu Meriam Ki Amuk, karena Meriam Ki Amuk itu merupakan simbol kekuasaan Kesultanan Banten. Ya kebetulan kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama orang dari luar itu, kalau satu meriam dibuat dari perunggu itu artinya meriam itu untuk simbol kekuasaan. Tuh, menurut rekan saya kemarin. Dan memang meriam Ki Amuk itu dibuat dari perunggu dan memang punya simbol Mentari Majapahit di bagian corongnya, lalu di bagian atasnya terdapat inskripsi bertuliskan huruf Arab. Ya, salah satunya adalah bunyinya itu buah kebaikan adalah iman, seperti itu. Dan itu merupakan meriam itu merupakan hadiah dari Sultan Trenggana untuk Hasanuddin atau Pangeran Sabakinging pada masa itu, yang menikah dengan putrinya Sultan Trenggana, Siti Fatimah Kirana kalau tidak salah namanya seperti itu. Yang belum tahu Sultan Trenggana itu dari Demak ya, teman-teman. Dari Demak ya. Jadi ini ada perkawinan politik juga antara Demak dan Cirebon. Dan Banten. Jadi Meriam Ki Amuk itu dibawa ke Banten sekitar tahun 1528-1529 gitu. Oke, apa tuh Mbak bawanya? Katanya berat sekali kan. Ya pakai kapal, yang pasti transportasinya kapal laut pada masa itu. Ngangkatnya itu ya, itu berapa ratus orang yang ngangkat meriam itu, nurunin dari kapal sampai masuk ke
Ya kalau di buku-buku di babat-babat itu disebutkan itu pakai itu ya Mbak Pak. Jadi mengangkat meriam itu pakai ilmu kanuragan gitu. Ada disebutkan. Oh, jadi pakai Ya yang pakai kekuatan. diangkat. Kekuatan dalam. Itu awalnya meriam itu dipasang di Keraton Surosowan berarti Mbak ya? Di depan pintu masuk gerbang, Mbak. Kalau digambarkan di beberapa babat ya, catatan-catatan babat, kita bisa buka di catatan-catatan itu. Pintu yang mana tuh Mbak? Kan ada utara, timur, selatan tadi Ya ya. di bagian dekat utara, dekat dengan Yang si utara. Watu Gilang juga itu. Nah, ini menarik juga nih tentang Watu Gilang nih. Saya pernah baca di beberapa literatur kalau Watu Gilang ini merupakan sebuah tempat ketika mau dinisbatkan jadi Sultan Banten harus istilahnya dilantik di Watu Gilang itu. Sebenarnya keutamaan Watu Gilang ini apa sih Mbak Toy? What is the story behind Batu Jadi Penobatan Watu ini? Gilang itu diambil dari kerajaan Pajajaran karena Gilang dianggap sebagai simbol kekuasaan. Jadi ketika di babat Banten juga disebutkan kalau batu itu nggak boleh dipindahkan. Kalau batu itu dipindahkan, maka kerajaannya akan sirna, akan musnah. Mungkin itu yang terjadi dengan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran kan tidak diketahui exactly pusat pemerintahannya di mana gitu. Beda sama Banten. Kalau Banten jelas, oh ini Keraton Surosowannya ada. Tapi kerajaan Pajajaran itu ada yang bilang di Sukabumi, ada yang bilang di Bogor, ada yang bilang exactly-nya nggak jelas gitu. Masih misteri. Masih misteri. Karena Watu Gilang kan Mesti mungkin dicari dipindahkan itu. gitu ya. Makanya waktu itu sempat pemerintah Kabupaten Bogor tuh minta supaya Batu Gilang dibalikin lagi ke Bogor, ya nggak bisa lah. Nanti cerita Bantennya jadi aneh. Seperti itu. Jadi itu memang disimbolkan sebagai simbol kekuasaan. Jadi seseorang raja yang memang resmi, raja yang resmi itu dilantiknya di Watu Gilang. Nah, beberapa tutur tradisi lisan mengatakan bahwa Sultan Haji sebagai raja ilegal, karena seharusnya yang diangkat menjadi raja bukan Sultan Haji ya. Sultan Haji. Iya, seharusnya bukan Sultan Haji karena dia mengambil kekuasaan kan, Sultan Haji itu. Dilantiknya di Watu Singayaksa, bukan di Watu Gilang. Karena dia ya bisa dikatakan sebagai raja ilegal. Ini tradisi lisan ya, tradisi lisan. Karena saya belum baca tuh sumber di bukunya, buku sejarahnya gitu, belum nemu. Cuma itu yang dari turun temurun beredar di masyarakat seperti itu. Makanya setelah Sultan Haji naik tahta tuh kemudian mengalami kemunduran ya Mbak. Iya. Banten tuh mengalami kemunduran. Iya. Soalnya salah batu sih loh, kok salah batu. Salah batu, iya benar salah batu. Bukan di Watu Gilang. Jadi tidak direstui oleh semesta kayaknya. Kalau ngomongin secara kekuatan kosmis kurang. Saya sudah bertahap. Kurang ajak. Kurang sakti. Nah, yang menarik salah satu koleksi menurut saya ya ketika saya datang ke Museum Banten Lama beberapa kali dengan teman-teman maupun secara pribadi dengan Mbak Wulan adalah cerita tentang dua ambasador yang dikirim dari Kesultanan Banten untuk berkunjung ke Eropa. Itu luar biasa sekali ya, saking perdagangan internasionalnya sudah sangat maju di Banten pada masa itu sampai bisa mengirim duta besar ke negara lain untuk berdagang dan hubungan diplomatik. Boleh dong Mbak diceritain nih siapa yang dikirim, kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat pengiriman pada saat ekspedisi. Ekspedisi itu diperkirakan terjadi di tahun 1682 di masa pemerintahan Sultan Abdul Nasr atau yang dikenal dengan Sultan Haji. Nah, sebagaimana diketahui, masa-masa Sultan Haji adalah masa-masa rawan habis perang kan? Habis perang dan karena butuh kekuatan, butuh senjata yang banyak gitu. Maka diutuslah dua orang utusan yang dipercaya oleh Sultan, yakni Kiai Ngabehi Nayawipraya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana, yang kemudian mereka nanti mendapat gelar Sir Abdul dan Sir Ahmad oleh Pangeran Charles ya. Pangeran Charles I, Sir Charles I. Jadi ya karena kebutuhan akan senjata di Kesultanan Banten, mereka diutus untuk membeli senjata ke Inggris dengan satu armada besar
di mana di dalamnya komplit, ada juru masak, ada juru apa untuk tabibnya atau dokternya, semua dibawa karena Kontingen memang gitu Mbak ya, perjalanannya rombongan kontingen. besar. Nah, saya pernah ngobrol Rombongan. sama Pak, mungkin kenal ya sama Pak Udaya Halim yang Iya. bolak-balik. Ah, Pak Udaya iya. Halim cerita bahwa ternyata dalam rombongan itu ada yang meninggal di sana di Inggris, dan mereka dimakamkan di Birmingham di Inggris. Nah, maka mereka Oh. itu no name sih, no name tanpa nama, tapi sudah diketahui bahwa ini dari dari Bantam gitu ya, dari Bantam sekitar abad-abad ya. Diduga ya rombongan dari utusan Banten itu. Ini merupakan salah satu kronologi yang menarik karena tidak banyak catatan yang bisa kita temui tentang duta besar dari sebuah kerajaan di Indonesia atau kesultanan Indonesia berkunjung ke Eropa atau negara-negara lainnya, walaupun kita tahu ada banyak sekali perdagangan internasional yang terjadi pada masa-masa ini. Nah, nanti teman-teman, kebetulan tim Indonesia Hidden Heritage kita mendapatkan e-book khusus tentang perjalanan ambasador Kerajaan Banten ke Inggris pada tahun 1682, Eropa. yang nanti teman-teman bisa lihat cerita detail per detailnya selama kunjungan yang ditulis oleh kalau di Inggris tuh selalu ada yang mencatat ya. Kalau ada kunjungan-kunjungan duta besar dan negara lain itu bisa dicatat dari mulai mereka datang sampai nanti mereka kembali ke negaranya. Dan nanti teman-teman bisa baca, tapi akan ada kuisnya dan nanti kita akan menyampaikan setelah acara selesai kuisnya. Jadi disimak penjelasan-penjelasan dari Mbak Ani udah kayak ini ya, udah kayak ujian. Karena dia nggak jauh-jauh dari penjelasannya Mbak Ani. Nanti yang menjawab dengan benar akan mendapatkan e-book tentang perjalanan para duta besar dari Banten pada tahun 1682 menuju Inggris. Nah, sekarang kita akan beralih nih Mbak Wulan. Kalau tadi dari Keraton Sorosoan, depannya ada Banten Lama, di mana teman-teman bisa belajar banyak hal tentang tidak hanya tentang sejarah Kesultanan Banten, tapi juga kerajinannya Mbak ya. Aku ingat tuh ada gerabah segede-gede apa gitu di depan. Yang gede Banget, pas pintu masuk. gerabah besar banget di depan museum. Gerabah ini juga merupakan salah satu kerajinan khas dari Banten yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Nah, simbol paling utama dari daerah Kesultanan Banten Lama yang mudah dilihat oleh orang dan teman-teman juga pasti kalau ke sana langsung takjub dengan bangunannya adalah Masjid Agung Banten ya Mbak Wulan ya. Mbak Wulan mau share sedikit nih cerita tentang Masjid Betul. Agung Banten. Oke, Masjid Agung Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Arsitektur komplek masjid ini merupakan gabungan atau perpaduan dari budaya lokal, Cina, dan Barat. Atap bangunan utama masjid bertumpuk lima mirip pagoda Tiongkok yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa bernama Cek Bancut. Dua serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama dan merupakan komplek makam bagi keluarga Sultan, diantaranya makam Maulana Hasanuddin, istrinya, dan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bagian selatan dari masjid terdapat bangunan yang disebut tiamah. Bentuknya berupa segi empat panjang dan bertingkat. Bangunan ini mempunyai langgam arsitektur Belanda kuno dan menurut sejarah didesain rancang oleh Hendrik Lucas Kardel. Dulunya bangunan ini dipergunakan sebagai tempat bermusyawarah dan berdiskusi tentang keagamaan. Di samping tiamah, Kardel juga mendesain menara yang berada di sisi timur masjid. Berdiri dengan ketinggian sekitar 30 meter dengan diameter bagian pangkalnya kurang lebih sekitar 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk mengumandangkan azan juga digunakan untuk menyimpan senjata dan melihat atau mengawasi perairan laut. Untuk mencapai ujung menara ada 83 anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang. Ya, nah, Mbak Hani, satu orang. Gimana tuh Mbak Hani? Masuk ke naik ke menara karena waktu kunjungan kayaknya waktu itu lagi direnovasi dan dikunci nggak bisa masuk. Ya, memang unik menara Masjid Agung Banten ini ya. Untuk anak tangganya dengan lorong yang sempit cukup untuk satu orang gitu ya. Dan uniknya lagi jumlah anak tangga ini masing-masing orang tuh beda menghitungnya.
Karena saya sendiri juga gitu, Oh, saya dan rekan saya juga mengalami hal yang sama gitu, antara perbedaan ngitung anak tangga. Mungkin karena udah capek ngos-ngosan juga jadi sama. waktu Mbak Hani berapa, Mbak? Jadi saya ngitung itu Waktu Mbak Hani ngitung berapa tuh, Mbak? waktu saya untuk trap pertama itu 85 anak tangga, kemudian trap berikutnya 15 anak tangga. Jadi total keseluruhan ada 90 anak tangga. Tapi menurut 90. menurut Oke. orang-orang terdahulu sebenarnya itu jumlah anak tangga itu ada 99 anak tangga sebagaimana Asmaul Asmaul Husna. Husna. Asmaul Jadi Husna. tujuannya dibuat anak tangga dengan jumlah 99 itu ya berzikir menyebut nama-nama Allah. Seperti itu. Dari bawah sampai ke Iya. atas zikir tulisannya ya. Biasanya kalau zaman-zaman dulu kerajaan atau kesultanan membangun sesuatu tuh selalu ada filsafatnya, nggak ubruk Ada aja. Oke, filosofinya. 80 berapa Iya. ada Iya, filosofinya. seperti atap masjid yang berjumlah 5 itu kan pertama. Kemudian pintu masuk masjid itu ada 6, itu melambangkan rukun iman ada 6. Kemudian tiang di masjid itu jumlahnya 12 di depan, 12 di samping. Jadi seluruhnya 24. Itu menunjukkan bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Seperti itu. Jam. Kemudian pintu masuk masjid itu pintunya rendah ya, nggak tinggi gitu ya. Karena itu menyimbolkan bahwa untuk menghadap Allah, untuk menghadap Tuhan, kita harus Kita harus merendahkan merunduk. diri, ya menunduk. Oke. Gitu. Jadi punya Ini filosofi. Berarti benar-benar ada filsafatnya ya. Iya, ada pertanyaan lucu juga nih dari Mbak Jivan nih. Itu kalau kalau hitungannya seperti itu, terus sisanya kemana anak tangganya kalau berhenti? Mbak Jivan ini aku capek, jadi belum Iya, ngos-ngosan. Cobain aja. harus di label. Kayaknya harus di label Bang. 1, 2, 3. Ditanya di kapur, ditulis gitu. Iya. Punya stiker setiap anak tangga kita tempelin 1, Iya, harusnya gitu ya. 2. Jadi biar valid ya. Nggak tahu Biar lupa. Iya. Nah, aku sebenarnya tertarik nih Mbak kalau ngomongin soal arsitekturnya ya, karena ada 2 arsitek yang dipakai di sini. Ada Cek Bantut, kemudian ada Hendrik Lucas Kardel. Apakah mereka bekerja sama pada saat yang bersamaan atau ini sebenarnya masjid dibangun dalam beberapa tahapan? Ada literasi nggak Mbak tentang itu? Ada kita bisa lihat di catatan masa lalu Banten bukunya Pak Halwani Mihro. Kemudian kita juga bisa baca bukunya Bapak Juliadi mengenai masjid ya, Pak Jul. Mungkin belum dapat ya Indonesia Hidden Heritage bukunya Pak Jul. Belum. Yang Islam Kayaknya belum ada ya. Yang lebih dari 12 buku itu sepertinya belum ada. Iya, jadi memang Masjid Agung Banten itu dibangun beberapa tahap. Jadi antara Cek Bancut dan Hendrik Lucas Junkardil itu tidak sejaman gitu. Cek Bancut itu kita duga di masa Maulana Yusuf gitu ya. Karena memang pada masa Maulana Yusuf itu banyak mempekerjakan arsitek-arsitek Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa itu banyak berkarya ya di Kesultanan Banten. Sedangkan Hendrik Lucas Junkardil itu di tahun 1680-an. Dia kan memang dia arsitek di Kesultanan Banten. Banyak karya-karya dia di Banten itu salah satunya adalah pembangunan bukan pembangunan sebenarnya, pemugaran dari menara Masjid Agung Banten, kemudian bangunan Tiamah, kemudian Benteng Spelwick, kemudian Pangindelan Abang, Abang Putih Emas itu karyanya Hendrik Lucas Junkardil. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman dari 2 era yang berbeda ya antara Cek Bancut dengan Hendrik Lucas Kardel, dan ini bisa dibaca nanti ceritanya. Mbak, sebenarnya untuk sekarang tuh kita bisa masuk nggak sih Mbak ke menara itu? Nih ada teman-teman yang bilang, ntar kita ngitung aja Mbak pakai klik-klikan itu yang kayak di pesawat gitu. Kalau ngitung. Kalau untuk saat ini masih belum bisa ya. Kalau mau masuk mall dihitung tuh kan. Untuk saat ini masih belum bisa ya, karena masih PPKM. Museum juga tutup ya Mbak? Museum, ya. Kita sih kemarin coba kita buka ya, karena kebetulan ada beberapa kegiatan, ada yang syuting, ada Ibu Wali Kota gitu kan, ada dinas-dinas untuk jalan santai dan sebagainya ya, karena kita tempat publik, pelayanan masyarakat, ya akhirnya kita buka-buka juga kan, kasihan mereka mau beristirahat di mana.
tempat sekitaran itu ya tahu sendirilah, terbuka gitu kan. Kalau di Hanya di museum. museum kan adem gitu kan. Kalau di masjid memang juga dibatasin. Di masjid itu di pintu depan nggak boleh masuk. Tapi kalau bagian dari kompleks, dari belakang itu bisa orang berziarah dari belakang. Dan itu juga nggak banyak. Keraton Surosowan dibuka atau ditutup, Mbak? Ya Keraton Surosowan kan pada dasarnya ditutup. Cuman kalau yang mau berkunjung ke situ bisa minta kunci dari museum, dari satpam museum. Gitu. Oke. Jadi Kalau harus Spellweek, izin ya, welcome. teman-teman. Oh, Spellweek Kalau buka Spellweek ya? minggu Oh, gitu. kemarin, Jadi Spellweek kalau itu welcome. kalau teman-teman yang kalau teman-teman yang mau berkunjung ke kawasan Banten Lama sebenarnya udah bisa atau masih gimana tuh Mbak aturannya? beberapa tempat bisa dikunjungi, seperti ya di Spellweek ya, karena Spellweek itu sudah lumayan rapi dan dijaga 24 jam ya. Jadi dan sepertinya pemerintah daerah kota itu sudah mengizinkan untuk itu bisa dikunjungi oleh masyarakat. Oke. Karena juga dia outdoor ya, modelnya kan terbuka ya. Terbuka ya. Jadi teman-teman bisa enak sih Ya. jalan-jalan ke sini. Nanti kita akan ngomong tentang Spellweek, tapi sebelum kita menuju Spellweek, kita akan meninggalkan kawasan jantung Kesultanan. Jantung. Kita akan berkendara dulu, naik mobil dulu sebentar, sekitar 15 menitan. Kita akan lihat keraton, meninggalkan Keraton Surosowan menuju Istana Kaibon. Nah, Istana Kaibon ini kalau teman-teman lihat di foto-foto biasanya merupakan foto yang paling banyak diupload karena memang cantik sekali. Kalau ngomongin soal Kesultanan Banten, di googling pasti keluarnya Istana Kaibon duluan. Nah, istana ini memang cantik sekali. Kalau di catatan saya dibilang di sini hancurnya Surosowan mengakibatkan berpindahnya pusat pemerintahan ke Istana Kaibon. Nah, walaupun kesultanan masih ada, tetapi kekuasaannya tidak lebih dari seorang pegawai Belanda. Sultan tidak memiliki kekuasaan dengan gaji 15.000 real setahun dari Belanda. Kemudian Istana Kaibon ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Safiuddin, diperuntukkan bagi ibundanya Ratu Aisyah yang membantu menjalankan pemerintahan di Banten karena beliau masih sangat muda pada saat naik tahta. Umur berapa Mbak ketika Sultan naik tahta sampai masih harus didampingi oleh ibundanya? Iya, jadi emang di Banten itu banyak ya sultan-sultan masih bayi juga udah diangkat jadi sultan gitu ya, kayak anaknya Maulana Muhammad itu kan umur 5 bulan udah diangkat jadi sultan. Kemudian Maulana Muhammad sendiri waktu itu 9 tahun sudah jadi sultan. Nah untuk Saifuddin ini kemungkinan sekitar segitu ya, sekitar 9 atau 10 tahun gitu. Masih sangat muda. Yang kemudian dia diasingkan ke Surabaya ya. Umur segitu kalau zaman sekarang masih lari-larian di reruntuhan Istana Kaibon main layangan. Zaman dulu jadi sultan. Nah, jadi masih banyak yang memang diangkatnya saat usianya masih sangat muda ya, Mbak. Jadi harus didampingi oleh ibunda ratunya Ratu Aisyah. Ada literasi Mbak tentang bagaimana pada masa kepemimpinan Ratu Aisyah ini sendiri? Tidak banyak ya, paling kita bisa baca di catatan masa lalu Banten. Karena itu pun juga nggak lama ya, karena di tahun 1813 kemudian Raffles menghapuskan Kesultanan Banten. Gitu ya. Kemudian Banten menjadi satu kadipaten ya, yang di mana adipati yang pertama itu Adipati Arya Sandika yang sempat tinggal di Istana Kaibon. Oke. Nah, Istana Kaibon ini kalau teman-teman pencinta arsitektur dan bangunan tua akan amazed dengan konsep arsitektur istana sendiri. Karena dia merupakan pepaduan. Jadi kalau kita ke sana kita akan lihat kayak ada bentuk gerbang Candi Bentarnya. Kemudian ke dalam nanti kita akan lihat ada satu gerbang, terdapat pintu paduraksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Kemudian memiliki 5 pintu yang berfilosofi itu artinya sholat 5 waktu. Gerbangnya perpaduan antara Jawa dan Bali. Kenapa Istana Kaibon ini dibuat dengan sedemikian multiculture-nya, Mbak? Cantik. Ada ceritanya yang bisa di-share nih? Akulturasi budaya ya. Akulturasi budaya dan melambangkan keterbukaan Banten ya. Jadi Candi Bentar itu kan terbuka ya.
terbuka, dan itu kan gerbang Bentar itu pengaruh Hindu ya, pengaruh Hindu, dan kalau kita lihat gerbangnya terbuka, yang artinya bahwa Banten itu welcome, terbuka, menerima siapa saja yang berkunjung ke Banten. Kemudian ada gaya Eropanya itu di base-nya masjid sebagai bangunan utama. Jadi bangunan utama dan bangunan utama dari Keraton Kaibon itu masjid ya, masjid. Kemudian ada kamar Ibunda Ratu, yang di bawah kamar itu ada kolam sebagai pendingin suhu ruangan. Kayak AC kali ya. Karena emang panas ya, Banten itu kan panas ya, suhunya bisa sampai kemarin itu saya ngalamin sampai 37 derajat Celcius di Banten itu. Iya. Banten panas teman-teman, jadi seperti yang sudah kami sarankan, please bring your payung, bawa payung, bawa air minum, pakai sunblock ya benar. Jangan pakai sendal, nanti kebakar kulitnya, harus pakai sepatu tertutup, pakai kaos kaki biar aman gitu. Oke, saran-sarannya. Nah, di catatan kita ada yang mengatakan bahwa Keraton Kaibon ini dihancurkan pada 1832 dikarenakan ada perlawanan dari rakyat Banten yang terus-menerus kepada pemerintah Hindia Belanda. Ada insiden apa, Mbak, pada tahun 1832 itu? Ada pemberontakan Cikande yang dipimpin oleh Nyimas Gamparan. Kemudian masih terkait ya dengan pemberontakan Nyimas Gamparan. Ya. Oke. Iya, dan ya kebetulan juga kan pada masa itu Hindia Belanda juga terjadi perang Jawa juga kan. Ya. Nah, lalu Belanda melihat bahwa Banten ini sudah tidak menguntungkan tapi melainkan malah banyak rugi, sehingga makanya dihancurin aja sekalian, dan regalia-regalianya itu dibawa oleh Belanda. Salah satu regalianya adalah mahkota Kesultanan Banten. Kemudian keris ke museum. Di Museum Nasional sekarang. Di Museum Nasional, oke. Iya, dibawa waktu itu kan ditempatkan di satu lembaga yang namanya Batavia Hennoskap van Kunsten en Wetenschap. Jadi Museum Nasional ya. Jadi barang-barang Banten di Museum Nasional lumayan tuh, ada gamelan Tukarame, ada pohjengki, wadah pepinangan yang terbuat dari satu kulit kelapa yang besar itu, dengan di bawahnya itu ada tatakan dari logam yang dilapis dengan emas. Termasuk mahkota yang Mbak ya ada di situ juga. Masuk mahkota, ada berlian-berliannya. Kemudian juga ada keris yang gagangnya dari gading, keris Kyai Muhi ya namanya. Jadi ada banyak juga artefak dari masa era Kesultanan Banten yang bisa teman-teman lihat di Museum Nasional. Kan Museum Nasional itu ada sekitar 5 lantai ya teman-teman, dan itu seharian juga mungkin nggak cukup untuk eksplor Museum Nasional. Kamu dilihatin satu-satu koleksinya sambil dibaca, itu kayaknya nggak cukup. Nah, itu sekilas tentang Istana Kaibon. Istana Kaibon itu warnanya putih berkilauan gitu mungkin ya pada zaman dulunya gitu. Masanya. Sebelum dihancurkan. Sekarang juga masih bisa lihat sedikit reliksnya. Kemudian di catatan juga dikatakan bahwa Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, karena memang merupakan istana yang dibangun untuk ibundanya Sang Sultan gitu. Nah, tidak jauh dari Istana Kaibon, jadi sebenarnya lokasinya nggak jauh-jauh ya teman-teman. Walaupun dari Surosowan ke Kaibon harus pakai kendaraan, sebenarnya bisa pakai sepeda. Teman-teman yang suka biking mungkin bisa bawa sepeda, sementara mobilnya diparkir di daerah utamanya. Nah, dekat dari situ ada Benteng Spelwick. Nah, ini salah satu tempat ikonik lainnya yang banyak banget orang foto-foto kalau main. Yang tadi Mbak Hani udah cerita bahwa sekarang sudah revitalisasi, sudah bagus, dan sudah ada yang menjaga di sana selama 24 jam, Mbak. Dijaga 24 jam nggak? Ada satgas ya, Satuan Petugas Khusus. Berarti setiap saat bisa berkunjung dong ya, Mbak? Iya, jadi setiap situs di Banten Lama nih saat ini ada ditempatkan satgas-satgas satuan petugas. Jadi kayak di Kaibon juga ada satgasnya, kemudian di Masjid Agung ada satgasnya, di Spelwick ada satgasnya. Cuma kayak Surosowan aja yang nggak ada satgasnya, cuma karena Surosowan tuh ngelinknya ke kita, ke museum. Ke museum. Benar-benar museum itu teman-teman, jadi bisa jalan dari Surosowan kayak hadap-hadapan ya jadinya. Nah, Mbak Wulan mungkin mau
cerita sedikit Mbak tentang kasih highlight sedikit sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbak Hani tentang Benteng Spellwick. Mangga Mbak. Oke, Benteng Spellwick ini terletak di Kampung Pamarican, kurang lebih 600 meter arah barat laut Keraton Surosoan. Bentengnya ini berdenah persegi panjang, tidak simetris, dan setiap sudutnya ada bastion. Lihat ya. Benteng ini, ayo mungkin Mbak Nova ada gambarnya. Benteng yang kita lihat sekarang ini didirikan tahun 1682, mengalami perluasan pada tahun 1685 dan 1731. Nah, menurut sejarawan Bantenologi Mufti Ali HPD, benteng ini pada mulanya dibangun pada masa Kesultanan Banten yang fungsinya untuk menahan serangan dari laut. Letaknya berada persis di sisi kesultanan. Diarsiteki orang kepercayaan Sultan Ageng Tirtayasa, keturunan Tionghoa yang kelak bergelar Pangeran Cakradana. Bangunan inilah yang menjadi salah satu alasan Kesultanan Banten memiliki pertahanan yang sulit ditembus dari laut oleh para penjajah dari Eropa yang akan masuk ke Nusantara. Nah, itu sekilas. Monggo Mbak Hani bisa diceritakan yang lebih detail supaya rekan-rekan juga lebih tahu. Itu ya, bangunannya bagus banget teman-teman, beneran deh. Jadi kalau mau lihat benteng, nggak usah jauh-jauh, lihat aja Benteng Spellwick. Dekat dari Jakarta yang seneng-seneng wisata bangunan kuno. Keren banget benteng. 3 jam saja ya. Ya, di bagian utara Benteng Spellwick itu bagian yang disebutkan oleh Dr. Mufti Ali sebagai bagian dari benteng zigzag ya, yang dibangun oleh Maulana Yusuf di tahun 1570. Nah, Belanda itu membangun atau VOC membangun Benteng Spellwick di bagian benteng zigzag. Nah, kalau untuk Belanda kan 1684 ya, 1684. Jadi seabad kemudian pembangunan oleh VOC itu. Bentuk benteng zigzag ini memang sebagai pertahanan di era di masa Maulana Yusuf sebagai menahan serangan dari luar. Benteng bentuknya zigzag, karena bentuknya zigzag jadi kan tidak mudah ditembus ya. Dan kemudian ketebalan benteng itu ketebalan benteng zigzag itu lebih dari 1 meter ya, jadi cukup kokoh, cukup kuat, dan memang dibuat dari batu bata dan batu karang sebagaimana terdapat dalam Babat Banten. Itu Mbak. Mbak, aku penasaran nih Mbak. Kalau di Banten ini tuh sebenarnya komoditas utama perdagangannya tuh apa aja sih? Kan kalau aku lihat kayak nama-nama kampungnya kayak nama-nama rempah-rempah gitu. Iya, lada. Yang Pasti lada ya. Lada, karena lada itu bahkan dari era Pajajaran ya, dari era Pajajaran. Kalau misalnya Mbaknya baca mengenai Prasasti Padrau, di mana di dalam Prasasti Padrau itu disebutkan bahwa Raja Pajajaran itu bersedia memberikan 1000 bahar lada kepada kerajaan Portugis guna kerajaan Portugis itu nantinya membantu menahan serangan dari Islam. Jadi memang lada jadi satu komoditas utama di di era Tatar Sunda yang kemudian menjadi kerajaan Banten. Gitu. Nah, lada di Banten itu banyak selain dari daerah Banten sendiri seperti daerah Gunung Sari, di mana di situ ada terdapat bukit lada, kemudian di daerah Cinangka, di daerah Caringin, kemudian yang paling banyak juga dari Lampung, dan Lampung merupakan vasalnya dari kerajaan Banten. Vasal itu daerah bawahan ya, bawahannya Banten. Ada perjanjian prasasti-prasastinya, ada prasasti yang menyebutkan bahwa Lampung wajib memberikan lada ke Banten, itu ada. Jadi memang kenapa dinamakan Kampung Pamarican, perladaan? Itu karena mengumpulkan lada, yang pasti tempat mengumpulkan lada. Kalau untuk di daerah Banten lamanya sendiri, kita belum menemukan ada pohon lada di situ. Tapi itu tempat penampungnya itu untuk mengumpulkan lada-lada dari atas, dari selatan di bawah ke utara, karena kan emang tempat untuk mengekspornya gitu ya,
tempat jual belinya ya di Banten gitu, di Pelabuhan Karangantu gitu. Ya karena ramai sekali ya perdagangan internasionalnya di Karangantu. Jadi dari perkebunan ke perkebunan yang ada di Lampung mungkin Mbak ya perkebunannya berarti ya. Iya, Ada yang dari paling perkebunan banyak dari Lampung. Tapi untuk di selatan, Banten Selatan atau Banten Atas yang tadi saya sudah sebutkan seperti daerah Gunung Sari itu juga banyak. Makanya kita Banyak sempat juga ya. nemu satu koin Cina dalam bentuk bendelan besar, mungkin sekitar 4 sampai 5 kilo. Itu yang dironce itu diuntai jadi satu. Hmm. Diuntai. Kita sempat kajian waktu itu, kemungkinan itu adalah koin-koin yang dibawa untuk beli lada sebanyak-banyaknya untuk dijual nanti di Pelabuhan Karangantu. Itu kita temu koin itu di daerah Bayah. Bayah itu selatannya Banten. Gitu. Dari Kampung Pamarican tuh Mbak, tempat para penadah lada itu ke perkebunan jaraknya berapa jauh ya Mbak? Dari Gunung Sari. Sekitar 15 sampai 20 kilometer. Jauh ya, jauh. Itu Jauh. berarti kayak Lumayan jauh jauh. daerah Kan bukit ya. 20, Ya, 25, ke arah Pandeglang, ke 25. arah Pandeglang. Oh, Oh Pandeglang. iya, oh berarti jauh sekali ya prosesnya, diangkut dari sana kemudian sampai ke daerah Pamarican itu lumayan jauh ya Mbak ya? Lumayan jauh, makanya ketika ada di beberapa catatan itu menuliskan bahwa lada yang dibeli dengan satu keti itu sekitar 100.000 keping mata uang Cina. Itu satu keti beli di Gunung Sari itu dapat 8 karung lada. Satu keti itu dapat 8 karung lada. Nah, dijual di Pelabuhan Karangantu itu satu keti itu dijual 4 karung lada. Jadi untungnya 100% tuh. 100%, iya. Jalur Makanya orang distribusi Cina kan kaya-kaya ya. Iya, dan jauh. Itu ada ini nggak Mbak? Ada literasi yang nyebutin nggak kalau satu Ada keti catatannya itu di buku sekarang- catatannya di bukunya Pak Halwani Mihrab itu ada. Kalau satu keti itu nilainya berapa Mbak sekarang Mbak? Ada informasi berapa? Enggak tahu, Mbak. Kurang Mungkin tahu. iya aku enggak tahu. Juga, ya. Itu saya harus kajian numismatik dulu itu. Sekarang juga tuh kalau zaman sekarang equivalence-nya tuh berapa gitu. Karena kan bisa memang dibayangkan itu berapa banyaknya uang koin Cina itu jumlahnya Iya. 100.000 keping. Iya. pasti itu mahal sekali gitu zaman dulu. Karena Mahal. value-nya rempah kenapa jadi barang yang bergengsi itu kan karena memang jarang di negara lain jadinya komoditas yang sangat mahal. Makanya Kesultanan jadi kaya raya karena berjualan lada itu. Nah, aku ingat nih waktu Mbak membawa kita ke Benteng Spelwick itu di Benteng Spelwick tidak hanya benteng aja, tapi memang di bagian depannya itu pas masuk kayak ada rumah-rumah yang seperti buat administrasi, ada tempat buat komandannya juga, kemudian ada pemakamannya juga dekat dengan ada kerkopnya masih di dalam kawasan benteng. Belakang. Itu sebenarnya memang satu benteng itu memang komplek yang ini Mbak ya. Komplek untuk perdagangan juga ya atau gimana? Kompleks pemukiman orang-orang Belanda atau orang-orang VOC lebih tepatnya ya. Makanya kenapa ya satu kompleks, bahkan ada di beberapa catatan ada kepolnya juga gitu ya. Cuma saya nggak tahu persis exactly kepolnya tuh di mana. Kepol itu kan untuk beribadah orang-orang Kristen. Beribadah. Ya. Lengkap, ada tempat ibadahnya, ada pemakamannya, kemudian ada ruang administrasinya, ada ruang interogasinya juga gitu kan, yang di bagian bawah itu ada yang menyebutkan itu sebagai ruang interogasi, juga ada yang menyebutkan itu untuk gudang senjata atau juga gudang sementara ketika kapal-kapal mau bongkar muat atau sedang dalam perbaikan gitu. Nitip barang di situ tentunya ya juga dengan biaya. Karena jelas ya salah satu yang meninggal di situ kan ada dia jabatannya onderkoopman gitu ya. Seorang kepala pajak administrasi gitu. Kantor administrasinya di bagian selatan ya, di bagian selatan yang dimana di depan kantor administrasi itu pada tahun 2019 kemarin kita berhasil menemukan dermaga kecil untuk berlabuh sampan-sampan yang melalui kanal ya di bagian barat. Jadi di sini di catatan kita ada salah satu bangunan makam Kerkhoff yang paling besar adalah makam Komandan Hugo Peter Fore.
betul. 1763. Mm-mm. Itu beliau sebenarnya tokoh yang sangat berpengaruh ya di pada era itu Kepalanya ya. lah, kepalanya VOC pada masa itu. Hmm. Jadi kebayang ya teman-teman, kayaknya kalau satu kompleks si benteng ini tuh mungkin agak-agak mirip townhouse tapi lebih siaga dengan peralatan tempurnya. Townhouse ada bisnis centernya juga gitu, dan ada security centernya juga. Nah, yang menarik jadi teman-teman ketika nanti masuk itu ada tempat lapangan yang sangat luas sekali. Itu dulu mungkin bangunan-bangunan di situ Mbak ya, cuman udah runtuh kali ya. Yang sekarang Iya, jadi lapangan yang luas banget itu. iya. Kemudian ke belakang bisa naik ke atas ininya, ke atas bangunan bentengnya masih Benteng bisa ya. lihat ke Dan atas. ada menara Dan pengintainya di situ. sebenarnya itu Ya, biasanya jadi hotspotnya orang yang mau Iya. foto-foto gitu, berburu Mm-mm. banget. Dan Mm-mm. ada banyak pohon kelapa teman-teman di Iya. dalam kompleks benteng Spellwick itu. Jadi kalau teman-teman suka lihat-lihat lukisan, kalau seneng cerita-cerita kolonial, bisa baca, lihat lukisannya Johannes Rah. Itu selalu ada benteng dengan pohon-pohon kelapa. Exactly, pohon teman-teman kelapa. kalau di Jakarta udah nggak bisa dapetin pemandangan itu karena benteng-benteng Jakarta sudah hilang. Tapi teman-teman bisa dapetin pemandangan itu kalau lihat di benteng Spellwick, di mana pohon-pohon kelapa dan benteng masih menyatu. Jadi as if teman-teman kembali ke era abad ke-18, abad ke-17 pada masa Kesultanan. Nah, di depan dari Benteng Spellwick itu ada wihara ya, Mbak. Di situ ada kelenteng ya. Iya. Kelenteng Wihara Amalkabumi ya. Betul, Avalokitesvara. betul, betul. Atas dasar. Avalokitesvara ya, Avalokitesvara. Para Itu Dewi Kwan Im katanya ya yang merupakan dipuja di tertua situ. ya, Mbak. Kenapa? Itu merupakan kelenteng tertua ya katanya di situ. Ya, sebenarnya kelenteng itu sempat terbakar ya di tahun 2009, lalu dibangun kembali. Jadi bangunan yang sekarang ini bangunan baru gitu. Sebelumnya Hmm, kelenteng wihara itu Benar-benar baru gitu, beneran Mbak. baru karena terbakar ya. Terbakar mungkin oh, jadi akibat lama udah kerusuhan nggak atau ada, Mbak? apa. Yang lama udah nggak ada. Oke. Awalnya juga sebelum jadi kelenteng itu mungkin pada era-era kolonial ya, itu mulanya tempatnya orang-orang Inggris, loji Inggris di Oh, bagian barat dari loji oke. di bagian barat benteng Spellwick itu kan posisinya di bagian barat ya. Iya, iya. Dulunya kelentengnya sendiri itu berdekatan dengan Masjid Pacinan Tinggi, jadi melambangkan Hmm. kerukunan antar umat beragama. Kemudian terjadi bencana alam sehingga kelenteng yang dekat Masjid Pacinan Tinggi itu hancur, termasuk kayak masjidnya juga hancur kan, yang sisanya tinggal menaranya aja. Nah Oh, itu itu karena bencana alam ya, Mbak, hancurnya bencana Masjid alam Pecinan ya, Tinggi itu. bencana alam. Jadi kemudian wiharanya dipindahkan ke bagian barat. Itu Hmm. mungkin sekitar Jadi tahun menarik. 1800-an ya pindahnya ya. Jadi Sekitar menarik ya teman-teman tempatnya itu. Jadi sudah dijadikan taman di mana sisa Masjid Pecinan Tinggi itu. Teman-teman tetap bisa datang sana karena masih satu jalur tuh. Jadi nggak jauh-jauh. Itu sudah jadi taman yang cantik. Teman-teman juga bisa berfoto dan membaca sedikit sejarahnya tentang Masjid Pecinan Tinggi. Nah, itu merupakan salah satu tempat yang kita rekomendasiin juga buat teman-teman untuk lihat ketika main ke kawasan Banten Lama. Nah, ada lagi nih Mbak yang menarik yaitu apa? Pangindalan Abang. Nah, itu bisa Pengenalan diceritain nggak, Mbak, Abang. tentang si Pangindalan ini? Ini kayaknya situs pengolahan air yang sudah cukup maju buat zamannya ya. iya. Pengendalan Abang itu tempat dari kata indel ya. Indel itu ngolah, jadi dari bahasa Jawa Serang ya. Indel, ngolah gitu ya. Mengolah, menyaring, mengolah Indah. air untuk menjadi air jernih atau air bersih gitu. Mengingat air di Banten itu air tanahnya tuh payau karena dekat dengan laut gitu. Oleh karenanya perlu Laut. difiltrasi. Nah, airnya itu sendiri asalnya dari Danau Pasikardi, di mana Danau Pasikardi itu tempat suatu Nah, penampungan air dari berbagai aliran Sungai Cibanten, ya, yang kemudian dialirkan ke Pangindalan-Pangindalan itu untuk diproses. Jadi ada 3 Pangindalan sebenarnya. Pangindalan Abang itu Oke. tempat pemrosesan yang pertama dengan menggunakan pasir dan sapu ijuk gitu ya, diprosesnya, difiltrasinya, kemudian nanti dialirkan ke Pangindalan Putih, Saya coba cari diproses gambarnya lagi ya, Mbak. dan yang terakhir ke Pangindalan Emas. Nah, di Pangindalan Emas ini air sudah benar-benar jernih, bersih, dan langsung bisa dialirkan ke Pancuran Mas, ke Keraton Surosoan
untuk kebutuhan air bersih penghuni Istana Keraton Surosoan. Itu Mbak. Jadi Ya, yang kalau masih utuh bangunannya itu Pangindelan Abang dan Pangindelan Putih. Untuk Pangindelan Emas ini sudah hancur bangunannya. Sudah tinggal seperapat bangunannya, tinggal pondasi-pondasi aja. oh, tinggal fondasinya aja ya Mbak ya. Yang Kita yang lihat Pangindelan Emas ya. yang Pengindalan Abang ya, yang Abang. bangunannya putih besar itu. Ya, yang gede itu. Itu yang Pangindelan Abang yang di pinggir jalan dekat dengan Tasikardi. Iya, betul. Iya, masih wilayah. Iya. Itu jadi kita tuh di Banten Lama tuh 2 wilayah administrasi ya, kabupaten dan kota. Untuk Danau Tasikardi dan Pangindalan Abang itu masuk ke kabupaten. Kabupaten Serang. Ini ya teman-teman tempatnya, tuh bisa dilihat di sini. Nah, lanjut tentang ini Mbak, karena kita ngomongin soal Pangindelan nih dan sumbernya dari Danau Tasikardi. Nah, ini menarik sekali nih cerita tentang Danau Tasikardi. Nah, salah satu tempat yang kita rekomendasiin buat teman-teman tahu juga tentang wisata heritage hotspotnya di kawasan Banten Lama adalah Danau Tasikardi karena memiliki cerita yang cukup unik. Kenapa danau itu dibangun dan danau itu dimanfaatkan sebagai apa? Nah, kita akan tanya nih Mbak. Mbak Ani, aku dengar-dengar danau itu dulu buat tempat menyambut tamu-tamu dari kesultanan juga ya. Pada masanya itu cantik banget danaunya. Ya, itu di tahun 1700-an ya. 2 abad setelah bangunan itu dibuat. Jadi semula bangunan itu kan di Danau Tasikardi itu dibuat di tahun 1570-an di era Maulana Yusuf, didedikasikan juga untuk Ibunda Maulana Yusuf, jadi istrinya Maulana Hasanuddin, untuk itikaf atau menyepi ya. Karena di tengah Danau Tasikardi itu ada satu pulau, seperti pulau ya, tempat peristirahatan untuk ibunda dari Maulana Yusuf. Gitu. Kemudian setelah berganti masa, danau itu kemudian digunakan untuk menyambut tamu-tamu kesultanan, tamu-tamu penting dari Kesultanan Banten. Salah satunya adalah Valentin yang pernah disambut di situ. Berarti kalau mau ke pulaunya tuh harus pakai naik perahu kecil gitu kali ya Mbak Hani ya? Ada di situ biasanya ada sih yang menyewakan. Jadi danaunya zaman dulunya cantik sekali ya teman-teman, dan ada pulau buatannya di tengah itu memang bisa dikunjungi. Cuman aku nggak tahu deh sekarang tuh bisa dikunjungi nggak sih Mbak? Danau masih PPKM. Cuma masih ditutup juga teman-teman, nggak boleh juga ke Danau Tasikardi. Nah, yang unik di bagian dasar dari danau itu adalah bawahnya tuh tesel, jadi kayak lantainya Keraton Surosoan. Jadi kedalamannya itu sekitar 3 meter ya, 3 meter kedalamannya. Oh, tinggi juga. Lumayan. Tapi tahun 1990-an itu sempat itu kayak rawa, jadi bisa di tengah-tengah danau tuh bisa buat angon kerbau kalau kita lihat foto-foto tahun 1990-an. Iya, baru dikeruk lagi. Saya jujur aja ya. Tapi realnya kayak gitu. Baru dikeruk lagi itu setelah 1991-92 dikeruk dengan bantuan dari Dinas Perairan ya pada saat itu ya. Dan dari Provinsi Jawa Barat, karena waktu itu Banten masuk ke Jawa Barat ya. Masih masuk Jawa Barat. Baru ya dikeringkan, dikeringkan lagi sampai bisa diisi air, jadi kembali difungsikan kembali menjadi danau. Oke. Nah, jadi menarik banget nanti kalau PPKM-nya udah selesai, teman-teman boleh berkunjung ke Danau Tasikardi dan tempat-tempat di sekitarnya untuk lihat dan menyelami sendiri sambil ngayal-ngayal zaman dulunya tuh seperti apa. Atau nanti bisa bareng juga dengan tim turnya Indonesia Hidden Heritage kalau sudah buka lagi tripnya. Nah, yang menarik, sudah sampai nih kita ke bagian yang sangat menarik yang teman-teman sudah tunggu-tunggu adalah yang ditunggu-tunggu. Dari kemarin nanya tentang pelabuhan Karangantu. Nah, ada banyak cerita masyarakat yang beredar ya Mbak Ulan tentang pelabuhan Karangantu. Dari mulai toponomi penamaannya, kenapa dinamakan pelabuhan Karangantu. Kemudian katanya banyak hantu di sana. Banyak hantu. Ada guci yang pecah, jadilah itu tempat para hantu. Tapi mungkin kalau dengar dari ceritanya Mbak Hani, karena di situ banyak kapal karam, mungkin ada yang berpikir bahwa itu karamnya karena hantu, ternyata karena karang-karangnya di situ memang bikin sulit gitu untuk melakukan pelayaran. Nah, ada catatan menarik di sini bahwa Cornelis de Houtman bersama armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di Pelabuhan Karangantu.
Lalu kembali lagi pada 14 Agustus 1597. Jadi orang zaman dulu kalau berdagang lama ya teman-teman, nggak cuma datang terus langsung balik. Zaman sekarang 2 bulan, 5 bulan gitu. Membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 pal bunga pala. Dalam penggambarannya ia menyebutkan bahwa Banten adalah sebuah kota pelabuhan dengan masyarakat multikultural yang datang dari berbagai macam negara untuk berdagang. Jadi memang luar biasa sekali. Mbak, Pelabuhan Karangantu sendiri itu mulai dibuka itu kapan? Kemudian sampai pada masa jayanya itu kapan sih pelabuhannya? Ya, jelas Pelabuhan Karangantu itu sebenarnya sudah dipakai dari masa Pajajaran bahkan gitu kan. Di mana bisa dilihat di catatannya Tom Pires itu di situ bahwa kerajaan Sunda punya beberapa pelabuhan, salah satunya yaitu Pelabuhan Karangantu gitu. Termasuk Sunda Kelapa ya, kerajaan termasuk Sunda Kelapa ya, Sunda Kelapa, kemudian Tangerang, di Tangerang juga ada pelabuhan kan di situ. Jadi kemudian pada saat Syarif Hidayatullah mengekspansi Banten ya, menyebarkan agama Islam di Banten, melihat bahwa wah ini bisa jadi pelabuhan yang besar nih, mengingat juga adanya kekalahan Malaka jatuh ke tangan Portugis gitu. Sehingga itu bisa nantinya Banten dibuat sebagai suatu negara yang terbuka, suatu daerah yang terbuka, bisa mendatangkan pedagang-pedagang yang tidak mau dengan monopoli Portugis bisa beralih ke Banten. Jadi memang dari sejak raja pertama pun Banten itu sudah difungsikan menjadi satu pelabuhan dagang besar, suatu kerajaan maritim yang sifatnya terbuka. Gitu. Jadi lebih mudah berdagang di Banten, letaknya strategis ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sekarang berkunjung ke Pelabuhan Karangantu, itu sudah menjadi salah satu kawasan wisata, sudah bukan bandar perdagangan internasional lagi. Jadi udah berbeda fungsinya. Kalau orang-orang setempat kenalnya dengan kawasan wisata Pantai Gope di sana. Teman-teman bisa menikmati keindahan jajaran perbukitan kalau naik kapal. Naik kapalnya juga murah ya Mbak Bulan? Berapa ya waktu itu kita naik kapal? Murah. 10.000? 10.000 satu orang. 10.000 satu orang tuh untuk muter-muter di kawasan pelabuhan sekitar 40 menit mungkin ya, sekitar 40 menitan. Itu pengalaman yang menarik banget, teman-teman bisa melihat jajaran perbukitan, kemudian mencoba untuk berkeliling di pelabuhan dengan menggunakan kapal-kapal yang memang disediakan secara resmi untuk menikmati Pelabuhan Karangantu. Tapi sekali lagi kami menyarankan teman-teman ke sana nggak pada siang hari karena sangat panas. Sore itu enak banget sambil naik perahu, ada banyak kuliner yang bisa dicoba di kawasan Pelabuhan Karangantu. Salah satunya baby crab. Di sana banyak banget yang jualan baby crab. Mbak Ani udah pernah makan baby crab belum, Mbak? Aku ke sana nyoba makan baby crab. Udah. Heboh banget makan baby crab. Nah, jadi itu untuk spot-spot dari tempat bersejarahnya teman-teman yang ada di kawasan Banten Lama. Nah, selain tempat bersejarah di Banten juga tadi sudah disinggung terkenal dengan kerajinan. Ada setidaknya 2 kerajinan yang jadi brandnya Banten, yaitu batik. Yang kedua adalah gerabah. Nah, nanti gerabah Mbak Ulan yang akan cerita sedikit soal gerabah. Dan nanti kita akan tanya sama Mbak Hani itu tempatnya di mana kalau untuk gerabah. Kalau batik ini terkenal sekali, jadi kalau di catatan kita kemarin tuh ada sekitar 250 motif batik Banten dan ada sentra batiknya yang teman-teman bisa kunjungi gitu. Jadi batik Banten merupakan salah satu yang paling kaya. Sudah ada 170 motif Banten yang dipasarkan. Nah, kalau batik Banten, Mbak Hani ada rekomendasi nggak nih tempat paling mudah untuk kita beli batik Banten? Sudah capek jalan-jalan mau beli oleh-oleh kemana nih untuk batik Banten? Iya, sentra batik Banten itu di tempatnya Pak Almarhum Pak ya, di dekat saya lupa nama kampungnya. Kecamatan Cipocok ya, pasti Kecamatan Cipocok ya, sekitar 10 km ya dari Banten ya. Oh iya benar, ini di sini ada juga catatannya. Namanya Sentra Batik Banten Murni. Iya, ini di Cipocok ya. Cipocok ya, Kecamatan Cipocok.
Kecamatan Cipocok. Nanti kita akan share ya teman-teman alamatnya. Jadi nanti teman-teman sudah puas berpetualang mau beli bisa ke sana. Kalau gerabah Mbak Wulan monggo. Nah, kalau menurut catatan saya, kerajinan gerabah ini sentranya itu ada di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciroas, Kota Serang. Nah, gerabah Bumijaya ini katanya terkenal dengan kekuatannya karena tanah lempung sebagai bahan yang memiliki kualitas baik. Nah, Mbak Hani, gimana tuh Mbak? Gerabahnya seperti apa aja Mbak? Apakah dari mulai yang gede banget sampai yang kecil atau gimana tuh Mbak? Kalau yang masih ada atau diproduksi oleh sentra gerabah Bumijaya Mbak? Ya. Terakhir saya ke Bumi Jaya itu sekitar tahun 2018 ya, 2018. Itu Kita diajak-ajak masih belum ke Bumi Jaya, belum pernah nih. Kita belum ya, kita belum pernah nih. Ke Bumi Jaya. Belum. Waktu itu kesorean kalau nggak salah ya Mbak Nova ya. oh Kesorean. kemarin kita sempat ngundang juga orang Bumi Jaya buat workshop di museum juga. Jadi itu memang kalau dari sejarahnya ya, sejarahnya tuh dari masa pemerintahan Maulana Hasanuddin itu sudah memerintahkan beberapa orang untuk membuat gerabah di Desa Bumi Jaya itu, mengingat tanahnya yang cukup baik di sana. Jadi awal-awal itu gerabah yang dibuat itu untuk kebutuhan profan. Profan itu artinya kebutuhan sehari-hari ya, kayak bikin buat kuali, buat alat-alat dapur seperti itu. Lalu kemudian berkembang membuat gerabah untuk kebutuhan estetika atau juga untuk kebutuhan sakralnya, untuk ritual kayak bikin kendi untuk ritual atau misalnya bikin tempat pembakaran dupa, wadah pedupaan seperti itu. Nah ini gerabah yang dibuat di Bumi Jaya sekarang ini ada yang bisa berdasarkan request atau order gitu ya. Juga ada yang dibuat untuk produksi massal untuk dibuat ke pasar, itu biasanya untuk kebutuhan sehari-hari ya, seperti bikin coet atau cobek, bikin piring-piring atau mangkuk atau asbak-asbak seperti itu. Jambangan-jambangan besar masih dibuat gitu ya. Salah satu tradisi yang masih terlestarikan selama ratusan tahun ya di Bumi Jaya ini, karena memang gerabah sebagai salah satu bahan yang diperdagangkan pada era kerajaan juga, mulai dari kerajaan Sunda sampai dengan daerah kesultanan, dan masih terpreserve sampai sekarang. Itu luar biasa. Nah mungkin nanti kalau misalnya ada acara workshop tentang bagaimana membuat gerabah bisa disiapkan setelah biar kita bisa pada nonton bareng-bareng tentang kerajinan gerabah Bumi Jaya. Oke, teman-teman, nah itu tadi hotspot tempat-tempat wisata heritage terbaik di kawasan situs Banten Lama. Kita juga udah lihat kalau mau belanja, kita bisa belanja di tadi sentra Mukarnas Batik untuk melihat macam-macam batik. Tadi ada pertanyaan ya, motif batik Banten apa? Motif batik Banten apa aja tuh? Banten. Motif batik Banten. Sampai terbalik. Motif batik Banten tuh diambil dari motif gerabah ya, motif gerabah. Karena memang pembuatan batik Banten yang sekarang, itu mengambil dari filosofi gerabah-gerabah, motif-motif gerabah masa kesultanan. Jadi kayak motif Langen Maita, kemudian motif Benteng Surosoan, ada motif Dayeh, motif-motif dari masa-masa kesultanan. Dan itu sudah dikaji oleh arkeolog dari UI, salah satunya Ibu Herianti Ongkodharma. Jadi Pak Uke sebagai pendiri dari sentra batik Kerajaan Banten itu senantiasa berkonsultasi untuk menciptakan motif-motif batik Banten itu dan dipatenkan. Nah, jadi menarik sekali ya, karena motif batik Banten itu memang bercerita tentang apa yang terjadi di masyarakatnya, dan juga tadi kita bisa lihat motif batik Bantennya itu sangat khas dan unik gitu. Nah, nanti teman-teman kita akan share juga lebih banyak lagi tentang batik Banten. Nah, mau Mbak Given udah siap-siap aja nih kayaknya untuk belanja-belanja. Nah, teman-teman, untuk yang mau tahu lebih banyak tentang tempat-tempat wisata bersejarah di kawasan Banten Lama, kemudian termasuk dengan kerajinannya dan kulinernya, di bulan Oktober nanti kita akan ada Indonesia Hidden Heritage Week. Selama sekitar 10 hari kita akan menampilkan tempat-tempat yang luar biasa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas dari berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya kita akan meng-highlight tentang
akan ada tour virtual tentang kawasan Banten Lama, termasuk kuliner dan juga termasuk kerajinannya. Nah, ditunggu aja nanti. Nah, nanti kita juga akan setelah acara ini teman-teman akan lihat di Instagramnya Indonesia Hidden Heritage akan ada kuis terkait dengan Kuis. Banten Lama, di mana teman-teman akan memenangkan buat 3 pemenang yang menjawab paling cepat, kemudian paling tepat jawabannya akan mendapatkan hadiah berupa e-book yang menggambarkan perjalanan tentang kontingen duta besar dari Kerajaan Banten menuju Inggris pada tahun 1682. Nah, Hanya 3 pemenang ya Mbak Nova ya. ya, pertanyaannya saya sampaikan di sini, tapi nanti akan ditulis juga. Yang bisa menjawab di sini langsung di spot. Jadi pertanyaannya adalah siapakah nama 2 ambasador utama yang ditugaskan oleh Kesultanan Banten untuk melakukan kunjungan atau courtesy call ke Kerajaan Inggris. Oke, dicatat ya, nama 2 duta besarnya siapa. Yang bisa menjawab benar nanti akan mendapatkan buku tentang perjalanan para duta besar menuju Kerajaan Inggris. Ini bukunya bukan cukup, ini bukunya sangat langka sekali. Kalau cari di toko buku udah nggak ada. Cari di e-book pun akan susah sekali dapatnya. Jadi nanti teman-teman silahkan boleh di DM jawabannya ke Instagramnya Indonesia Hidden Heritage. Nah, sebagai penutup saya akan kembali kepada Mbak Wulan untuk closing. Oke, demikian 10 atau 11 ya Mbak Nova ya, tempat hotspot 10+1 karena ada yang kerajinan gerabah tadi. Hotspot di Banten Lama versinya Indonesia Hidden Heritage. Dan terima kasih banyak untuk Mbak Hani yang telah bersedia menemani kita Indonesia Hidden Heritage sampai hampir 1,5 jam ya Mbak Nova ya. Pas ya 1,5 jam. Kalau diperpanjang bisa lagi sih Mbak sebenarnya. Ngomongin Banten nggak ada habisnya, Mbak. Bisa aja. Ya, iya betul Mbak. 1 hari kurang kayaknya juga. Dan untuk yang tadi sudah diinfokan Mbak Nova, ada 1 pertanyaan dan kita akan menunggu jawaban dari teman-teman dan akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan e-book seperti yang tadi sudah disampaikan. Ayo jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai jangan sampai tidak menjawab pertanyaan karena rugi loh hadiahnya itu, e-booknya itu susah banget didapatkan. Dan jangan lupa seperti yang tadi juga disampaikan Mbak Nova, di bulan Oktober kita akan ada Indonesia Hidden Heritage Week. Pantau terus IG kita, ada kegiatan apa saja selama 10 hari di bulan Oktober tersebut. Dan sampai di sini dulu perjumpaan. Sampai di sini dulu dan kita nanti akan jumpa lagi di depan tanggal 5 September. Kita akan membahas tentang Tour de Defense. Nah, apakah Tour de Defense itu? Ini akan seru banget. Kita akan ditemani oleh pembicara yang luar biasa, dokter Defense Heritage pertama termuda sekali orangnya, dan dia membahas tentang cagar budaya bernilai pertahanan. Nah, kita akan ngomonginnya tentang ini cagar budaya bernilai pertahanan mana nih yang bisa dikunjungin sebagai tempat wisata asik di seluruh Indonesia. Nah, seru banget kan teman-teman. Tunggu ngobrol-ngobrol kita bareng dengan Dr. Dian François tanggal 5 September nanti. Terima kasih banget Mbak Hani dari Museum Banten Lama sudah berbagi informasi yang luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Hani. Berbagi contekan tempat dan contekan cerita. Sampai jumpa lagi Mbak Hani. Semoga nanti kita bisa jalan-jalan lagi, PPKM-nya udah dicabut. Selamat siang semua teman-teman. Selamat siang. Kita sudahan dulu ya. Matiin dulu nih Mbak. Thank you Mbak Wulan dari Studio Senayan.